Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 60. Wa ma dhannu, dan apa persangkaan, alladzina, orang-orang yang yaftaruna, mereka mengada-adakan, alallahi, atas nama Allah, al-kadhiba, kebohongan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, sungguh mempunyai karunia, alan nas, atas manusia, walakinna, akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang akibat buruk bagi orang yang berbohong atas nama Allah, membuat kebohongan-kebohongan dalam hal agama. Ini adalah dosa besar. Dalam bentuk pertanyaan, apa persangkaan orang-orang yang berbohong atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Apa kira-kira yang diyakini atau diduga akan terjadi pada diri mereka pada hari kiamat nanti? Apa akibat yang akan mereka peroleh pada saat di hari kiamat nanti bagi orang-orang yang berbohong dalam hal soal agama? Menistakan agama, mengatakan agama sebagai sumber radikalisme, itu juga merupakan kebohongan. Mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran justru merekalah orang-orang yang radikal. Mencurigai orang-orang yang berpenampilan baik sebagai orang-orang yang diduga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Ini merupakan kebohongan-kebohongan yang dibangun, yang dipersepsikan kepada masyarakat luas, yang juga terjadi pada zaman sekarang ini. Saat media sosial begitu mudah kita akses, bagi orang-orang yang ingin membentuk persepsi buruk tentang agama melalui media sosial pun mereka bisa melakukannya dengan sangat mudah. Oleh karenanya di pertemuan yang lalu saya telah berpesan, berhati-hati terhadap upaya-upaya mereka-mereka yang ingin membentuk kebencian atau kecintaan. Cinta kepada sesama, cinta kepada sesama umat Islam bisa kita bentuk melalui media sosial. Tapi sebaliknya juga kebencian kepada umat Islam yang lainnya, bahkan kebencian kepada ulama pun bisa dibentuk melalui media sosial tersebut. Oleh karenanya berhati-hati ya dalam kita mendapatkan
postingan-postingan, tulisan-tulisan, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan membenci sesama umat Islam, apalagi membenci ulama, membenci orang yang telah jelas berjuang untuk agama Allah, telah jelas berjuang untuk manusia secara keseluruhan, sebagaimana karakternya ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Bagi pejuang muslim, yang diperjuangkan bukan hanya agama Islam, tetapi memperjuangkan nilai-nilai universal juga, termasuk soal keadilan. Keadilan ini adalah nilai-nilai universal. Bukan hanya orang Islam yang ingin diperlakukan secara adil. Siapapun manusia pasti menginginkan diperlakukan secara adil. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan itu adalah nilai universal. Dan Islam juga memerintahkan untuk berbuat adil. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan hampir setiap Jumat, bagi yang melaksanakan sholat Jumat, yang mendengarkan khotib sampai menutup khutbahnya, termasuk khutbah yang kedua, ya, bagi yang tidak tertidur tentunya tahu pesan daripada khotib di akhir, innallaha ya'muru, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, termasuk di antaranya al-adl, berbuat adil. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan membenci orang yang sungguh-sungguh berjuang menegakkan nilai-nilai agama Allah, di mana nilai-nilai agama Allah itu mencakup termasuk nilai-nilai universal. Orang yang mendustakan agama Allah dengan cara-cara yang tadi disebutkan, mereka akan mendapatkan akibat buruk pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya buat mereka sekarang, kira-kira apa yang ada dalam keyakinan mereka terhadap akibat yang akan mereka terima pada hari kiamat nanti? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia bagi manusia. Karunia Allah sungguh besar. Hanya saja walakinna aktsarahum la yashkurun, tapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih, ya, berterima kasih dengan cara mengimaninya dan mentaatinya dalam bentuk amal-amal solih. Ayat yang berikutnya 61, wa ma takunu, dan tidaklah engkau fi sya'nin, dalam satu urusan, wa ma tatlu, dan tidaklah engkau membaca, minhu, daripadanya, min Qur'anin, dari Al-Quran, wala ta'maluna, dan kalian tidak berbuat, min amalin, dari suatu amal, illa, kecuali, kunna, kami adalah, alaikum, atas kalian, syuhudan, saksi-saksi, iz, ketika, tufiduna, kalian berbuat, fihi, di dalamnya,
wa ma ya'zubu, dan tidak lalai, dia tidak lengah atau tidak luput, ar-rabbika, dari Tuhanmu, mim mithqali dzarratin, dari yang seberat biji dzarrah, fil ardi, di dalam bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit, wala asghara, dan tidak yang lebih kecil, min dzalika, dari yang demikian itu, wala akbara, dan tidak yang lebih besar, illa, kecuali, fi kitabin, dalam catatan, mubin, yang jelas. Kitabim mubin ini juga maknanya adalah lauh mahfuz. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma takunu fi sya'nin, tidak ada, ya, tidaklah engkau dalam suatu urusan, dan tidaklah engkau membaca ayat Quran, dan tidaklah engkau atau kalian berbuat suatu perbuatan, illa kunna alaikum, ya, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami adalah menjadi saksi-saksi atas kalian pada saat kalian berbuat atau mengerjakan semua tadi itu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahwa urusan apapun yang dilakukan oleh manusia, Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membacakan seluruh ayat yang Allah firmankan, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, telah disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada yang tertinggal. Dan juga perbuatan-perbuatan siapapun, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali atau melainkan kami menjadi saksi-saksi. Ada orang-orang yang berusaha menutup-nutupi kebohongan mereka, merencanakan kejahatan-kejahatan. Bahkan kalau ada orang yang berusaha melegalkan kejahatan mereka melalui undang-undang, tetap saja Allah menyaksikan. Bisa saja mereka membuat aturan-aturan untuk melindungi perbuatan-perbuatan jahat mereka, dan manusia mungkin menganggapnya bahwa perbuatan mereka sudah sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, kemudian dianggap itu halal atau legal. Maka walau terlihat seolah-olah sah secara hukum, sah secara undang-undang, tetapi ketika itu diniatkan untuk berbuat jahat, berbuat zalim, Allah pun mengetahuinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya setiap apa yang kita lakukan yang pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan tersebut. Tanggung jawabnya kepada Allah
dan juga kepada Rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakan wahai Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian, fasayarallah, Allah akan melihat amalakum, perbuatan kalian. Ini menunjukkan Allah melihat dan kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan juga Rasul Allah akan melihat. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman juga melihat. Oleh karenanya tanggung jawab kita ya di akhirat pasti kepada Allah. Dan di dunia ini kita juga akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sejauh mana perbuatan-perbuatan kita, termasuk kebijakan-kebijakan yang kita buat, kita pertanggungjawabkan kepada umat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mim mithqali dzarrah, bahkan yang seberat biji dzarrah. Ada yang menerjemahkan biji dzarrah itu adalah biji sawi. Mungkin ada yang pernah melihat biji sawi, mungkin itu adalah biji yang terkecil dari tumbuh-tumbuhan. Allah ingin mengatakan bahwa yang terkecil benda yang bisa kita lihat, kalau ada perbuatan yang nilainya sekecil itu, pasti Allah akan melihatnya. Dan bukan hanya perbuatan manusia yang sekecil itu, tetapi bahwa benda-benda yang terkecil di muka bumi, bahkan fis sama, di langit pun Allah mengetahuinya. Bahkan kalau ada yang lebih kecil dari itu, Allah juga melihatnya. Wala akbar, dan juga yang lebih besar dari biji sawi, semuanya dalam pantauan Allah, dalam pengetahuan Allah. Karena semua itu fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam lauh mahfuz. Dengan memahami pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini, menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah, betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Karenanya tidak pantas kalau ada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita memahami ayat-ayat yang semacam ini, yang tentunya diharapkan menumbuhkan motivasi untuk terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan tadarru', rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya sampai ayat 61 saja untuk tadabbur kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadabbur kita pagi hari ini sebagai jalan pemudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri tadabbur kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dzakkirna
minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna